Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Raden Lombok, Bang ya. Sampai ke student ya. Iya. Bagaimana kalian bisa ke sini itu sumber informasi kepada teman-teman kita yang di Indonesia. Mungkin bisa bagaimana caranya sama kayak sampean bisa beruntung, bisa lebih smart untuk education-nya seperti itu ya. Jadi di sini saya di Amerika juga senang-senang buat konten. Jadi sedikit saya mau tanya dan sampean ke student ya. Iya. Jadi mungkin saya tanya jenis pisahnya apa K1 atau J1 atau bagaimana kalian bisa ke sini itu sumber informasi kepada teman-teman kita yang di Indonesia. Mungkin bisa bagaimana caranya sama kayak sampean bisa beruntung, bisa lebih smart untuk education-nya seperti itu ya. Mungkin sampean salam kenal dulu cewek dulu ya biar kita gentle ya. Boleh. Siapa namanya Kak? Nama saya Olive. Olive. Saya dari Jakarta. Oh Jakarta, Jakartanya mana Kak? Olive? Jaksel. Oh Jaksel. Oke banget daripada pasar Minggu. Oh pasar Minggu ya. Ya maksudnya karirnya juga Jaksel, kerennya gitu ya. Oke. Oke, aku tanya dulu ya, perkenalkan dulu Bang. Alfi. Alpi, bisa dilihat di kamera Bang Alpi? Alfi. Oh, ganteng nih Bang Alpi ya. Oke. Terakhir di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke, saya nanya-nanya nih sekarang nih. Oke, sampean ke sini tuh udah berapa lama untuk visa apa? Saya udah tahun kedua, Tahun jadi ini kedua. tahun terakhir saya. Visanya sebagian besar teman-teman Indonesia yang kuliah di sini itu pakai J1. Oh, J1 berarti J1 ini adalah internship ya. Statusnya apa ya istilahnya ya? J1 hospitality kan yang ini. Sebenarnya student itu juga ada di cover J1. di J1 juga, tapi jadi kayak exchange student gitu. Iya, oke. Yang 1 tahun. Saya master jadi 2 tahun. Wow, keren. Ini baru saya tahu ya, Mas, karena saya pelajari itu yang 1 tahun doang. Nah, ini adalah informasi yang penting. Jadi untuk program kalau kami kan karena saya pakai LPDP. Jadi karena LPDP itu dia program semua yang disekolahkan LPDP itu harus pakai J1. Oh, pakai Karena J1. J1 itu mewajibkan untuk segera pulang ke negaranya setelah programnya habis. Oh, program. Sedangkan F1 tidak. Oh, berarti ini nanti kalau udah selesai J1-nya, ini keduanya datang ya. Setelah J1-nya berarti harus balik Indonesia. Harus balik. Itu jaraknya berapa lama bisa balik lagi? Maksudnya balik Maksudnya, ke sini. misalkan ini kan kedua ya, Kak ya. Pertamanya itu kan pulang ke Indonesia. Berapa lama di Indonesia baru bisa balik lagi? Sampai J1-nya habis. Sampai J1-nya habis. Oh, yang 2 tahun tuh berarti bisa apply lagi. J1-nya itu 1 tahun kan sebenarnya, tapi Ah. karena J1 itu dibuat berdasarkan dokumen yang namanya DS 2019. Itu yang dikeluarkan dari kampus dan masa berlakunya itu mulai dari awal sampai akhir masa studi. Jadi biasanya kalau 2 tahun itu J1-nya cuma 1 tahun. Kalau mau berminat diperpanjang bisa diperpanjang sampai akhir masa studi. Kalau tidak pun tidak apa-apa selama masih ada di dalam US. Oh, Walaupun keren. kedaluarsa visanya nggak apa-apa. Berarti Kakak ini ngambil prodi apa, Kak? Saya ambil psikologi, kita sama-sama ambil Oh, psikologi keren ya. Tapi berarti di sini lumayan gajinya ya, Kak ya? gaji. Heeh. Saya full student, saya kesini tuh Khusus liburan. student ya. Masuk tapi berarti kalau ini nggak semua kerja, jadi tetap khusus kuliah ya. Kuliah aja karena LPDP tidak Oh, iya. tidak memperbolehkan saya untuk Kuliah. sambil kerja. Oh, berarti kuliah. Ini terus kalau biar segini itu ini dananya pribadi atau dari pemerintah? LPD itu LPDP pemerintah. itu scholarship dari pemerintah, dari Oh, Kementerian Keuangan. wah luar biasa teman-teman. Terus bagaimana caranya dapat yang seperti ini, Kak? Apply aja teman-teman, mungkin ada sekedar informasi. Oh, seleksinya udah sangat Seleksi besar. ya. Kita itu Qualified-nya ya. uh, LPDP itu mengirimkan sekitar membiayai pendidikan sekitar 8.000 mahasiswa Indonesia setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Gede banget. Berarti syaratnya itu Kesempatannya. kira-kira apa, Kak? Syaratnya itu? Kayaknya pas Iya, coba dijelasin nih. Bahasa Inggrisnya harus master atau apa, gimana gitu ya. Ya, Udah 2 sebenarnya tahun yang lalu saya. Iya, kan? 2 tahun yang lalu ya. sebenarnya saya bukan dari LPDP. Oh iya sih. Iya. Oh beda ya. Kebetulan saya kerja di salah satu kementerian Oh, luar dan biasa. beasiswanya dipersediakan dari kementerian sendiri. Cuman kurang lebih mungkin persyaratannya hampir sama sebenarnya. Kalau di LPDP kan pasti ada persyaratan IELTS. Oh, IELTS-nya berarti ada IELTS-nya nih kayaknya. Wow, Iya. Inggrisnya pasti master banget nih. Nggak terlalu tinggi sebenarnya, Iya. 6,5. 6,5 ya.
takut salah keselio saya bahasa Inggris ini, nanti langsung dikoreksi. Ini 6,5, tapi nanti balik lagi karena setiap kampus yang kita tuju punya persyaratan masing-masing. Jadi nanti untuk daftar LPDP-nya 6,5 cukup. Tapi nanti kalau misalkan kita sudah dapat LPDP tapi punya target kampus yang mensyaratkan lebih tinggi, berarti kita harus memenuhi syarat itu, harus mencari lagi kurang lebih kayak gitu. Kalau secara umumnya persyaratan lainnya ya di websitenya LPDP sudah tersedia semuanya. Ada beberapa mungkin lebih ke berkas-berkas yang harus dilengkapi. Yang pasti sudah lulus S1 ya. S1 ya, berarti S1 ya? Iya, sudah lulus S1, lalu belum pernah mengambil S2 sebelumnya. Jadi bisa apply untuk LPDP ini. Nanti ada persyaratan-persyaratan yang mengikuti kurang lebih seperti buat esai, lalu ada pertanyaan tentang motivasi mengambil pendidikan apa, dan nanti itu harus dibuktikan dengan tahap terakhirnya kalau lolos di wawancaranya. Oh, berarti lumayan seleksinya ya. Berarti ini bisa dikatakan kayak S2-nya dia lanjut atau gimana, Bang? Ya ini level Kami S2. ambil program S2. Wah, luar biasa. Tapi kalau untuk LPDP sendiri dia bisa ngasih program S2 dan S3. Wah, jadi kebanggaan kita di Indonesia ini, luar biasa. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Terus ini prosesnya kira-kira berapa lama, Kak? Proses untuk dapat beasiswanya atau Iya, pendidikannya? beasiswa masuk sama proses untuk dokumen sampai beasiswanya sampai ke sini lah gitu loh. Di Indonesianya gitu loh. Saya kebetulan karena bukan LPDP tapi kurang lebih sepertinya sama ya. Berapa lama? Dapat beasiswa fix itu di bulan Juli 2023. Lalu kemarin berangkatnya itu di Agustus 2024. Juli. Kurang lebih setahun setelah mendapat beasiswa karena memang setelah, kalau saya kebetulan dapat beasiswa dulu baru apply ke kampus tujuan. Jadi saya coba untuk mengikuti regulasi pendaftarannya. Ada beberapa kampus punya pendaftaran biasanya deadline di bulan Januari, di Maret gitu. Saya ambil yang Januari 2024 untuk deadline pendaftaran. Lalu di bulan Februari saya dapat informasi dari Columbia bahwa saya diterima. Alhamdulillah. Ya, baru setelah itu baru ngerjain yang itu tadi DS 2019 untuk buat visa. Itu cukup lama dan harus sabar karena kita harus ngasih bukti pendanaan dan segala macam. Gitu harus ya. Harus. Jadi setelah itu nanti di-approve dari kampus di S 2019 ada, kita baru bisa daftar untuk visanya di kedutaan Amerika. Kebetulan lewat Surabaya, di konjennya Amerika Surabaya. Setelah dapat visa baru kita masuk ke tahap istilahnya untuk persiapan keberangkatan, tiket dan segala macam. Kalau tahap persiapan dari internalnya kampusnya, kita harus ada beberapa seperti menyiapkan housing ataupun tempat tinggal yang kita tuju di sini, lalu juga registrasi perkuliahan juga. Jadi kurang lebih masa idealnya setelah dapat beasiswa untuk keberangkatan memang 1 tahun, atau ada banyak juga yang antara 6 bulan sampai 1 tahun lah mungkin idealnya. Lumayan ya, jadi benar-benar sabar ya. Yes. Wow, amazing, makasih. Kalau kakak gimana prosesnya, berapa lama? Saya kayaknya 1 tahun persis kayaknya. 1 tahun itu mulai dari daftar LPDP. Terus itu prosesnya sekitar 6 bulanan. Setelah dinyatakan lulus, saya ikut seleksi kampus. Itu sekitar 3 bulan prosesnya. Setelah dinyatakan lulus dari Juli sampai Desember itu LPDP, Desember sampai Maret itu untuk kampus, terus Maret sampai bulan Juni atau Juli itu persiapan untuk visa dan lain sebagainya. Luar biasa ya, prosesnya ya, luar biasa ya. Nah jadi kira-kira mungkin ini kalau saya pribadi ya, saya mendoakan kalian sukses, semangat, dan untuk bangsa kita Indonesia ya, semoga lebih maju, lebih orang-orang yang cerdas, orang yang benar ya. Jadi mungkin ada kata motivasi bagi adik-adik kita yang di Indonesia untuk teman-teman sampaikan. Target audiensnya siapa biasanya teman-teman? Kalau saya sih biasanya untuk target audiensnya siapapun, saya kan education ya. Saya punya lembaga namanya Lombok Learning Center, dan saya suka teman-teman yang saat ini sih saya biasa edukasinya orang-orang hospitality ya. Tapi bagi anak-anak yang sekolah itu lebih baik, jadi karena banyak tahu sendiri bagaimana orang masuk ke Amerika, dan jika bisa seperti ini why not? Dan itu lebih education, lebih bagus gitu loh. Nah mungkin tuh siapapun audiensnya, saya sih buatnya general aja, tapi banyak kan teman-teman yang hospitality, karena saya hospitality udah 11 tahun di hotel, termasuk di kapal pesiar, jadinya teman-teman bisa untuk mungkin adik-adiknya, untuk anak-anaknya seperti itu bisa ngambil langkah untuk mempersiapkan untuk kualitasnya, entah dia harus belajar bahasa Inggris, dananya bisa proses saya sampaikan gitu. Mungkin ada bisa disampaikan? Sebenarnya untuk kalau saya dari LPDP sendiri ya, itu sebenarnya programnya itu
sangat gampang dijangkau dan kursinya itu banyak banget. Jadi 8.000 ya? Iya, kesempatannya itu apalagi untuk beberapa wilayah di Indonesia yang dianggap aksesnya paling sulit. Itu punya akses-akses yang kadang tidak didapatkan sama teman-teman yang di Jakarta. Kayak misalnya kami tidak dapat persiapan pengayaan bahasa. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang nih, pengen belajar di luar negeri. Kalau teman-teman dari daerah-daerah NTT, iya, daerah kayak Nusa Tenggara, iya, kami kayak Lombok gitu ya, Lombok Bali itu ya. ada program khusus, ada pengayaan bahasa, gitu. di mana nanti difasilitasi sekitar, saya lupa antara 1 atau 3 bulan untuk difasilitasi belajar bahasa Inggris. Nanti dan dibayar dan akan diberikan apa ya, voucher untuk sekali tes IELTS. Jadi hampir nggak keluar duit, sedangkan untuk saya harus bayar sendiri semuanya ya di Jakarta ya. Karena saya bukan dari karena Jakarta udah cukup maju kan. Iya, benar bisa dikatakan. Oh benar. Jadi untuk teman-teman yang aksesnya masih sulit pun jangan kecil hati, karena LPDP itu juga bisa memberikan apa ya, program-program tambahan yang membuat akses itu akan jadi lebih gampang buat teman-teman. Oke. Berarti bisa apply aksesnya di websitenya sendiri ya? LPDP itu setahun 2 kali. Setahun tuh 2 kali. Bulan apa aja? Ini lagi buka nih. Benar. Boleh buka. Benar banget. Januari, tadi kemarin buka akhir minggu Januari, nanti akan tutup di akhir Februari. Kurang lebih masih 2 minggu lagi. Kalau memang masih rencana mau daftar, masih sudah ada syarat-syaratnya, bisa kejar yang periode 1. Kalau memang belum siapin buat periode kedua nanti di bulan Juli biasanya. Juli, Agustus gitu. Ini good informasi, laki banget ini ya buat hari ini ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, ya bagi teman-teman ya adik-adik yang pertama di hospitality, teman-teman yang masih education, seharusnya S1 ya. Yang sudah S1. Tapi ini semua jurusan atau gimana, Kak? Semua jurusan, tapi kalau untuk S1 belum bisa. Jadi teman-teman harus tetap ambil S1-nya di Indonesia kalau untuk LPDP ya. Iya, LPDP. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman kalau S1-nya pendidikan agama gimana itu? Oh bisa. Malah ada jalur khusus kayaknya. Kalau nggak salah. Iya, Kayak saya begitu kan SPDI gitu loh. Kayak SPDI gitu loh. Apa bisa seperti itu? Kalau LPDP sendiri sekarang udah makin banyak bekerja sama dengan instansi kementerian lain, termasuk Kementerian Agama. Kementerian Agama gitu. Tapi kalau yang lewat Kementerian Agama, program-programnya ya berarti untuk Iya. jurusan yang sesuai dengan yang Benar. Terus bagaimana dengan umur ya, lupa aku tanya. Umur kalau untuk saya kayaknya maksimal di 35 tahun untuk S2, 40 tahun untuk S3. Tapi nanti bisa dicek ulang di website. Iya, dicek ulang ya, mungkin nggak tahu update-nya ya. Tapi kalau biasanya ada kategori khusus untuk tadi yang daerah tertinggal, daerah yang jauh itu, ataupun dari PNS itu usianya jauh lebih mundur. Ada yang sampai 40 tahun untuk S2, 47 tahun sampai S3. Keren. Luar biasa. Terima kasih atas informasinya ya. Sama-sama. Dan sebagai terima kasih saya bayarin makannya ya. Nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Oke, itu aja ya. Bagi-bagi makanan, nggak apa-apa. Sekali-kali saya bayarin ya. Kita bagi hasil ya. Kami tidak menolak sebagai Iya, harus dong. Ini kan ada siswa ya. Gimana? Harus ya dengan senang hati. Alhamdulillah ya. Ya, karena apa? Benar, saya senang neraktir juga masalahnya. Ya, masalahnya itu kan rezeki. Bos, maaf bos. Soalnya kan rezeki sesungguhnya yang apa yang kita makan kan begitu. Ya. Makanan terakhir kita juga terakhir semuanya. Mantap. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Sama-sama. Iya ya, sama-sama ya. Oke. Sukses ya. Sukses ya.